semuanya, anak-anak Miss. Sekarang kita kembali belajar tematik ya nak. Ayo siapkan bukunya, tema 4E. Kita sekarang pembelajaran 3 ya, halaman 16. Dan bu penanya halaman 80 ya nak. Hari ini dua pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat pertanyaan. Semuanya sudah banyak yang pintar ya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Bagaimana caranya nak? Pertama, kamu harus membaca teks itu secara tuntas ya. Lalu kemudian kamu bisa menjawab pertanyaannya dengan hati-hati ya. Oke, di sini ada tugas kita nak, halaman 17 tematik. Jane Henry Dunant. Nanti kamu baca dulu ceritanya ini, lalu kamu jawab dengan benar. Ada pertanyaannya di halaman 18 tematik. Ya. Oke, itu tugas yang pertama. Kemudian kita lihat halaman 18 tematik, yaitu menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Nah, Miss mau bertanya, apa peran cahaya dalam proses melihat? Anak-anak Miss, kita tidak akan bisa melihat benda jika tidak ada cahaya. Walau bagaimanapun kita buka mata kita selebar-lebarnya, kalau tidak ada cahaya nak, kita tidak akan pernah bisa melihat benda. Oke, mari kita lihat dulu. Di sini ada bagian-bagian mata dan fungsinya. Ya nak, bagian-bagian mata itu ada 7. Coba lihat bukumu halaman 18 tematik. Yaitu otot mata. Kedua, saraf mata. Ketiga, retina. Keempat, lensa mata. Kelima, iris. Ya, keenam, kornea. Ketujuh, pupil. Nanti kamu baca sendiri ya nak, apa fungsinya. Harus tahu fungsinya ya nak. Dipelajari, dibaca, diingat ya. Nanti suatu saat kalau missnya bertanya, anak-anaknya bisa menghafal ini ya sayang. Oke. Lalu di sini kita akan belajar peranan cahaya dalam proses melihat tadi. Bagaimana proses melihat suatu benda ya. Di buku tematik kita sudah dijelaskan halaman 19, proses melihat benda. Ada di situ urutannya ya nak. Yang pertama, benda memantulkan cahaya. Yang kedua, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Lalu cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Kemudian bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Lalu bayangan itu ditangkap retina, diteruskan ke otak. Lalu otak kita menerjemahkan benda itu. Benda apa yang kita lihat. Oke, di sini sangat dijelaskan dengan baik ya. Nanti kamu baca ya nak, halaman 19 tematik. Nah, kemarin juga kita sudah belajar sifat-sifat cahaya. Masih ingat nggak sifat cahaya? Sifat cahaya itu sebenarnya 4. Tapi cahaya, satu lagi cahaya dapat diuraikan ya menjadi 5. Masih ingat nak sifat-sifat cahaya? Oke, yang pertama cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Bagaimana penguraian cahaya tersebut? Ya, kita buka bu pena halaman 82 ya nak. Penguraian cahaya. Selain 4 sifat cahaya yang sudah kita pelajari nak. Nah, ada lagi satu sifat cahaya, yaitu yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, bagaimana prosesnya? Saat terurai, cahaya itu menghasilkan berbagai macam warna. Nah, warna pelangi ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah,
itu warna pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terurai dari berbagai warna, ya. Cahaya itu menjadi berbagai warna. Itulah proses penguraian cahaya. Oke, sampai di situ dulu pembelajaran 3. Ya, kita lihat ada lagi tugasnya. Pembelajaran 3, ya nak. Halaman 22, ayo berlatih. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3. Nomor 4 tidak usah dikerjakan karena kita tidak ada praktek, ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 4. Halaman 23. Nah, ini kalau di buku pena pembelajaran 4-nya halaman 82. Ayo sama-sama dulu membuka bukunya. Nah, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Bagaimana caranya menjelaskan informasi dari teks yang kita baca, nak? Yang pertama, kita harus perhatikan dulu judulnya. Ya, yang kedua, kita baca teksnya dengan seksama. Lalu yang ketiga, kita cari kata kuncinya. Nah, yang keempat, kita cari kalimat utamanya. Oke. Nah, setelah kamu menemukan keempat itu sayang, nah lalu kamu akan tahu apa informasi penting dari cerita tersebut. Ya, kita di sini mau belajar bagaimana mencari informasi penting dari suatu cerita. Oke. Bagaimana caranya mencari informasi penting? Tadi sudah Miss kasih tahu ya, nak. Oke, sekarang coba dulu kamu cari informasi penting dari cerita Tuanku Imam Bonjol. Ada di buku Bupena halaman 83. Ya sayang, mencari informasi penting saja ya. Nah, coba baca dulu halaman 83 Bupenanya, nak. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Sahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Sarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, kita mau mencari informasi penting dari paragraf 1. Apa yang paling penting yang kamu rasakan yang harus kamu tulis dari paragraf 1? Nah, bisa jadi ada 2 informasi pentingnya, bisa jadi ada 3, bisa jadi ada 1. Nah, sekarang kamu cari ya, nak, apa yang paling penting. Nah, kalau menurut Miss, yang paling penting di sini adalah tentang Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, nama lengkapnya. Itu penting kan kita ketahui siapa nama lengkapnya. Ya, lalu kau tulis nanti, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Kemudian yang kedua, apalagi yang paling penting? Beliau lahir di Pasaman pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun. Nah, lalu apa lagi yang paling penting? Nama panggilannya ketika remaja adalah Peto Sarif. Pentingkah itu diketahui? Penting. Makanya harus ditulis informasi penting ya sayang. Nah, ini tugasmu ya. Kamu baca setiap paragraf. Ini ada 3 paragraf ya. Lalu kamu tulis informasi pentingnya saja. Gak usah jawab pertanyaan itu ya. Oke. Itu tugas kita di pembelajaran 4.
Tadi sudah Miss kasih tahu ya nak, tugas kita di pembelajaran 3. Yang pertama, Miss ulang, nanti ada lagi yang bertanya, masih ada yang kurang mengerti, Miss ulang ya. Tugas yang pertama di pembelajaran 3, tematik halaman 17. Baca lalu jawab pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ada di halaman 18 tematik. Kemudian kamu kerjakan ayo berlatih tematik halaman 22 nomor 1, 2, 3. Nah, lalu di pembelajaran 4 kerjakan Bu Pena halaman 83 mencari informasi penting dari setiap paragraf. Oke, Miss rasa kamu sudah paham ya, sudah diulang ya nak. Jadi tidak ada lagi yang bertanya halaman berapa tugasnya Miss. Kalau masih ada yang bertanya berarti dia tidak mengikuti video pembelajaran. Oke ya sayang. Nah, sekarang kerjakan tugasmu dengan semangat ya, belajar dengan baik, dan anak-anak Miss yang cepat mengirimkan tugas akan Miss hargai dan akan Miss tambahkan nilai karakternya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.